dilihat. Ya. Namanya Om? Nama Alius, Ngajar di mana Om? di SMP 3 Semetebian. SMP 3 Semetebian. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai perkembangan anak remaja, jadi termasuk anak SMP dan SMA. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan anak remaja saat ini dilihat dari fisik, intelektual, sosial, dan moral? Fisik, intelektual, dan moral. Dari fisik ada perubahannya dari itu, dari mereka dari SD hingga SMP itu ada perubahan, ada perkembangan. Intelektual ada kemajuan juga. Dari sosial mereka sudah mulai belajar ya, mengenal lingkungan dan sekitarnya. Jadi itu. Menurut Bapak, apakah perkembangan anak remaja sekarang sudah sesuai dengan yang sebenarnya atau normal? Berikan penjelasannya. Perkembangan anak-anak belum terlalu sesuai yang kita harapkan, tapi sudah mulai berkembang menuju ke arah yang normal. Dari pengalaman Bapak sendiri selama mengajar, bisa diceritakan Pak kasus terberat yang pernah terjadi dari masa penyesuaian anak-anak remaja di masa sekarang? Kasus terberat selama di SMP 3 belum ada ditemukan. Belum ada. Kasus-kasusnya ya seperti masih bisa yang dianggap ringan lah. Nah, dianggap ringan karena kasus tidak berat, batas kenakalan mereka, tapi masih bisa diatasi. Nah, contoh ada begini ya, pergaulan mereka misal bermain, kadang main dorong-dorongan, itu kan masih bisa kita atasi. Kalau untuk kasus-kasus yang berat itu belum ada, yang kayak mengarah ke fisik aja. Bagaimana menurut Bapak menyelesaikan atau membimbing, memperbaiki mereka menuju ke arah yang lebih baik, kayak konseling? Pertama kita menasihati mereka, kemudian mencari permasalahan, akar permasalahan apa yang dia lakukan itu kan harus kita cari dulu, apa yang bisa kita selesaikan. Kemudian untuk lebih aktifnya supaya orang tua berperan juga dalam penyelesaian masalah, kita panggil orang tua, dalam hasil panggil kita tidak menyebut si A dan si B itu benar atau salah, tidak, tapi kita kerjasama untuk mendidik mereka ya, menuju ke arah yang lebih baik. Ada lagi, bisa Pak Om ceritakan apa sih bentuk bimbingan kepada siswa dalam kelompok kecil atau kelompok besar yang membantu mereka memahami diri mereka sendiri dalam perkembangan yang seharusnya? Kelompok kecil, mendidik mereka, pertama kita mengarahkan mereka ke hal yang positif ya. Nah, kalau skala yang besar sama juga, skala besar kita mengingatkan mereka. Contoh dalam kegiatan setiap hari ada briefing pagi. Nah, briefing pagi ini kita mengingatkan tentang apa titik yang kita anak-anak yang harus dilakukan di sekolah. Nah, tidak bosan-bosan. Nah, itu salah satu contoh ya, briefing pagi itu kita memang setiap hari kita lakukan. Nah, kalau ada persoalan-persoalan kita sudah ingatkan, kita sudah kasih tahu, maka dari situ mereka sudah memahami karena setiap hari kita ingatkan, dan akhirnya mereka sudah mengetahui, sudah tidak mau lagi melakukan hal yang tidak baik ya, karena mau menuju ke hal yang bagus, ke normal ya. Yang kedua tadi kan, kalau ada persoalan kita tidak hanya diam, bukan hanya sebatas diri kita, tapi kita harus infokan kepada orang tua supaya tahu itu untuk menuju ke arah yang normal. Selanjutnya terkait perbedaan individu, menurut Bapak bagaimana sih ceritanya Bapak bisa memberikan pembelajaran atau proses pendidikan dengan siswa yang memiliki perbedaan bakat, minat, serta kemampuan kognitif dan latar belakang mereka yang berbeda? Membimbing mereka gitu ya, membimbing mereka dari individu mereka kan, itu dalam berbeda-beda. Dalam satu kelas itu kan tidak ada yang sama kan. Misal contoh kalau satu kelas ada 30 siswa, berarti 30 karakter. Nah, 30 karakter itu harus kita samakan, tidak boleh membedakan si A anak yang kaya, si A anak yang miskin, atau si A anak yang pintar, yang bodoh. Mereka tidak ada yang bodoh ya, semuanya sama ya, cuma hanya tingkat kemampuan mereka untuk menangkap sesuatu itu kan beda-beda, tidak boleh disamakan. Ada yang agak lambat, ada yang mereka cepat, tapi semuanya sama. Ketika kita melihat hasil dari misal mengerjakan soal atau ini, di situ kita nampakkan, oh anak ini bukan
bukan dia tidak pintar, bukan dia tidak mampu, cuma dia untuk memahami sesuatu itu ada tingkatan, ada kadang orang bisa cepat, ada orang dengan waktu yang lama untuk memahami sebuah materi atau penyampaian kita. Nah, jadi tidak ada kita membedakan metode yang kita gunakan, tetap mereka dianggap sama. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Ya, gitu juga kalau mereka nggak boleh kita mengatakan mereka oh kamu ini bodoh dan sebagainya. Tidak, kita harus memberikan motivasi semangat pada mereka kan, semangat kepada mereka supaya mereka ada niat untuk tetap belajar. Tapi kalau kita sering kalau kita ngatakan mereka oh kamu ini bodoh ya nggak bisa itu jadi semangat mereka lemah ya, mental mereka lemah. Jadi kita ada lebih ya. Jadi mereka ada sama. Dengan masalah-masalah tentang siswa yang kita hadapi, menurut Bapak mau bagaimana sih tips dan saran bagi kami calon guru dalam menghadapi masalah tersebut dan semakin banyak tugas yang baik memahami yang dan guru pertama kita harus kunci kita yang pertama kita tidak boleh membedakan apapun tentang suku, agama, ras, tingkat kemajuan, tingkat kepintaran kepada mereka, tingkat ekonomi tidak boleh membedakan mereka semua, menganggap mereka sama. Itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita harus belajar sabar dengan anak-anak kan, tingkat anak itu beda-beda, maka kunci utama kita untuk mengatasi anak itu kan sabar, kemudian ada kreativitas kita, ada metode yang harus kita hadapi dengan baik ya. Kalau metode yang tidak baik kita terapkan akan terjadi ya pergesekan antara mereka. Intinya kita sabar gitu. Kemudian tidak pernah bosan-bosan ya belajar kan. Kadang-kadang kan anak kadang lebih pandai dari kita, bahkan kita kadang bukan mengatakan kita tidak pandai, kadang waktu kita saking lama berpikir, saking ingin memajukan mereka bersama, akhirnya apa yang kita itu lupa. Dan itu kita harus tetap belajar ya, dengan siswa kita harus tetap rendah hati, jangan kita menganggap bahwa kita ini pintar walaupun kita sebagai pendidik, tapi kita tetap rendah hati, tetap saling menjaga sopan santun dengan mereka, karena keteladanan kita itu sangat ditentukan. Jadi panutan untuk mereka ya, teladan kita itu. Terima kasih ya Om. Ya, sama-sama. Baik, di sini perkenalkan saya Martina Cecilia John dari Anggraini. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil wawancara saya bersama Pak Alius. Beliau adalah guru di SMP Negeri 3 Sungai Tebelian. Di sini beliau menyampaikan bahwa perkembangan remaja, terutama di SMP tersebut, sudah menunjukkan perubahan atau perkembangan yang tentunya tidak terjadi secara signifikan atau mereka perlu bertahap untuk sampai pada titik ini. Dari segi fisik, perubahan dari peserta didik dari SD ke SMP itu terjadi karena pubertas. Dari segi intelektual, adanya kemajuan dari segi pemahaman mereka terhadap apa yang disampaikan guru kepada mereka. Dari segi sosial, mereka sudah belajar mengenai lingkungan tempat tinggal serta lingkungan sekolah mereka. Perkembangan peserta didik ini sedang menuju ke arah yang normal, tetapi meskipun terkadang sekarang banyak terjadi bahwa mereka masih perlu bimbingan dari guru serta orang tua mereka maupun orang sekitar yang ingin mendorong mereka menuju ke arah yang lebih baik. Untuk kasus yang sering terjadi atau sering dihadapi oleh para guru di SMP tersebut adalah seringnya terjadi kasus dorong-dorongan saat sedang bermain atau kasus bermain menjadi permusuhan. Di sini hal tersebut dapat diatasi secara preventif atau dapat dicegah. Di sini pihak sekolah melibatkan orang tua dalam pembinaan anak di sekolah. Jadi terkait permasalahan remaja, orang tua juga harus tahu apa yang terjadi di remaja saat mereka sekolah. Selanjutnya, dalam skala kecil pembinaan di sekolah adalah dalam kelas, serta untuk skala yang lebih besar adalah dalam satu sekolah. Dalam satu lingkup sekolah tersebut, mereka selalu mengingatkan atau melaksanakan briefing di pagi hari
agar siswa dapat mengerti mengenai tata tertib dan mereka lebih tertanam bahwa mereka tidak ingin mengulangi hal-hal yang kemarin lagi atau kesalahan-kesalahan. Di sini beliau menyarankan bahwa tidak boleh membedakan antara siswa satu dan siswa lainnya, terutama dalam memperlakukan mereka dengan baik agar mereka bisa menerima pembelajaran yang kita jelaskan. Tentunya dalam kelas banyak karakter yang kita hadapi sebagai pendidik, yang sebagai pendidik kita tidak boleh menjudge anak tersebut meskipun pemahaman mereka dalam pembelajaran kita sampaikan itu berbeda-beda pada setiap peserta didik. Mereka berhak mendapat hak mereka dan mereka juga berhak memahami meskipun dengan cara yang mereka sendiri yang tahu, dan kita juga sebagai guru harus membimbing mereka. Untuk calon akademisi, beliau memberi saran kepada kita bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan agama, ras, budaya, dan lain-lain, serta apalagi kesenjangan sosial yang makin sering terjadi di lingkungan kita, terutama di lingkungan sekolah. Untuk hal tersebut, kita harus menganggap semua peserta didik itu sama, dan mereka berhak untuk mendapat mendapat pendidikan itu sama. Kunci utama, kita harus bersabar dalam menghadapi tindakan remaja yang berubah-ubah, terutama di SMP. Mereka mengalami krisis identitas, yaitu kita sebagai seorang pendidik harus mengarahkan mereka agar mereka bisa mendapat atau memenuhi kebutuhan mereka sebagai remaja. Pendidik, kita harus terus mau belajar dalam mengembangkan passion kita di dunia pendidikan atau dunia akademisi. Kita harus tetap rendah hati dan menjaga sopan santun kita untuk menjadi teladan bagi peserta didik yang kita ajar. Baik, di sini untuk komentar saya sangat berterima kasih kepada Bapak Alius karena beliau telah bersedia saya wawancara mengenai perkembangan di SMP mereka, yaitu SMP Negeri 3 Sungai Tebelian. Dan di sini akhir kata saya berterima kasih kepada Bu Julia karena telah memberikan tugas yang sangat bermanfaat untuk saya, terutama bagi saya sendiri dalam menggali beberapa hal agar nanti dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Akhir kata dari saya, mohon maaf dan terima kasih.